Kata Yesus, pada saat kamu mengenal dirimu sendiri, maka aku juga mengenal kamu. Dampak berbahaya dari doktrin keselamatan adalah, gereja secara tersembunyi mencegah umat Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan. Gereja Kristen menganut doktrin bahwa keselamatan dapat diperoleh hanya melalui iman dan anugerah, namun tidak memberikan keterangan atau deskripsi mengenai keselamatan itu sendiri. Dalam Matius 7, ayat 21-23 Tuhan berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Jelas sekali, mereka yang tidak dikenal oleh Tuhan dan diusir adalah orang-orang percaya, yang bahkan melakukan mujizat dengan kekuatan iman. Namun Tuhan mengusirnya dan menuduh mereka pembuat kejahatan, melanggar perintah Tuhan. Dan Tuhan menambahkan dalam Yohanes 14, ayat 21, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Karena yang melakukan kehendak Bapa akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan tidak mengatakan barang siapa percaya kepadaku, dialah yang melakukan perintahku. Tetapi Tuhan mengatakan, mereka yang mengasihi aku yang akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14, ayat 15. Jadi jelas, berbeda dengan pengajaran dari gereja. Gereja mendasarkan keselamatan hanya pada iman, sedangkan Tuhan Yesus berlandaskan pada hukum utama yaitu mengasihi Tuhan dan dimulai dengan pertobatan, seperti yang dikumandangkan oleh Yohanes Pembaptis. Mana yang harus dipilih dan diikuti? Tentu Tuhan Yesus. Karena gereja telah salah dalam memahami pengajaran Paulus tentang iman. Dalam surat Korintus 13, ayat 2, "Iman yang sempurna jika tanpa kasih sama sekali tidak berguna." Namun pertanyaannya, mungkinkah manusia dapat mentaati segala perintah Tuhan? Jawabannya tidak mungkin, selama manusia belum mengenal diri sendiri, atau tidak memiliki kesadaran akan dirinya sebagai makhluk spiritual yang multidimensi. Apabila manusia masih berada pada kesadaran 3 dimensi, mereka hanya terobsesi pada tubuhnya, dan segala sesuatu yang kasat mata. Bagaimana dapat mengenal Tuhan jika diri sendiri saja tidak dikenalinya? Dalam Injil Thomas, Apokripha, Tuhan mengatakan betapa pentingnya mengenal diri sendiri. Yesus berkata, "Jika para pemimpinmu berkata, 'Lihatlah, kerajaan itu ada di sorga,' maka burung-burung di udara akan mendahului kamu. Jika mereka mengatakan, 'Kerajaan itu ada di laut,' maka ikan-ikan akan mendahului kamu. Sesungguhnya, kerajaan itu ada di dalam dan di luar kamu." Pada saat kamu mengenal dirimu sendiri, maka kamu akan dikenal, dan kamu akan mengetahui bahwa kamu adalah anak-anak dari Bapa yang hidup. Tetapi jika kamu tidak mengenal dirimu sendiri, kamu hidup di dalam kemiskinan dan kamu sendiri kemiskinan itu. Injil Thomas. Tetapi jika kamu tidak mengenal dirimu sendiri, kamu hidup di dalam kemiskinan dan kamu sendiri kemiskinan itu. Pada saat kamu mengenal dirimu sendiri, maka aku juga mengenalmu, Yesus. Ingatlah, manusia terusir dari Firdaus dan dibuang ke dalam penjara bumi.
Dan penjara itu adalah penjara kesadaran, manusia terbatas pada kesadaran 3 dimensi atau 3D. Oleh karena itu hubungan dengan Allah Bapa terputus. Tanda-tandanya manusia pada 3D, terobsesi pada dunia fisik dengan segala keinginan dunianya, dan dasar kepribadiannya adalah ego, serta kebanggaan diri, terikat pada dualitas dan menghakimi. Menurut penelitian David R. Hawkins, mayoritas belum mampu keluar dan naik ke dimensi lebih tinggi. Fisika kuantum menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta terdiri dari energi yang bervibrasi. Manusia sebagai bagian dari alam semesta, juga dapat dipandang sebagai entitas energi. Pemahaman ini mengarahkan kita pada gagasan bahwa manusia adalah makhluk spiritual yang melampaui realitas fisik atau 3D. Dan sebagai makhluk energi atau vibrasi dapat diukur tingkat kesadarannya seperti telah dilakukan oleh Dr. David R. Hawkins. Hanya dengan tingkat kesadaran tertentu, manusia dapat mentaati perintah baru Tuhan untuk saling mengasihi. Dibutuhkan tingkat kesadaran dengan energi 500 atau kasih. Seperti tertulis dalam tabel peta kesadaran Dr. David R. Hawkins. Pada tingkat kesadaran ini seseorang dapat mengasihi sesama tanpa syarat, dengan demikian mampu membangun persaudaraan sejati. Ini disebabkan karena energi kasihnya bukan lagi pantulan, ataupun hasil proses kimia dalam tubuh, tetapi energi yang bersumber dari kasih ilahi atau hati sanubari terdalam, yang sudah disadarinya, yang memancar keluar dari dalam dirinya. Intuisi pada level ini menjadi tajam dan kuat, terbebas dari dualitas, kegelisahan, dan tidak lagi menghakimi. Menurut Hawkins, sebenarnya penganut agama sepantasnya mencapai level ini, tetapi faktanya hanya 0,04% dari penganut agama di seluruh dunia yang mampu mencapai kesadaran pada level energi 500 atau kesadaran akan kasih ini. Maka dari itu tidak heran ketika Tuhan mengatakan kedatanganku nanti sama seperti pada zaman Nuh, di mana kejahatan manusia telah melampaui batas. Matius 24, ayat 37. Perbandingan antara kesadaran 3D dengan 5D, pandangan terhadap kehidupan dan diri sendiri. 3D, fokus pada dunia fisik dan material, melihat diri sendiri sebagai individu yang terpisah dengan manusia dan makhluk lain. Ada banyak pemikiran tentang persaingan dan keterbatasan. 5D, lebih menyadari kesatuan dan saling keterkaitan antar manusia, makhluk lain dan alam semesta. Menekankan kasih sayang, rasa syukur, dan pemahaman bahwa semua saling terhubung. Pola pikir dan emosi, 3D, cenderung didorong oleh ego, dengan emosi yang lebih didominasi oleh ketakutan, kemarahan, atau cemburu. Ada lebih banyak konflik dan membandingkan dengan orang lain. 5D, memiliki pemikiran yang lebih positif, tenang, dan damai. Emosi lebih sering didasarkan pada cinta, kebahagiaan, dan pengampunan, karena pemahaman tentang tujuan yang lebih tinggi. Pandangan tentang realitas, 3D, percaya hanya pada apa yang dapat dilihat dan dirasakan secara fisik. Berorientasi pada dunia material, dan cenderung skeptis terhadap hal-hal yang tak kasat mata. 5D, mengakui dan memahami keberadaan dimensi spiritual dan metafisik. Percaya bahwa ada lebih banyak aspek pada realitas yang tidak selalu dapat dijelaskan oleh sains konvensional. Perubahan dan tantangan hidup, 3D, menganggap tantangan sebagai hal yang negatif, seringkali merasakan kesulitan beradaptasi dengan perubahan. 5D, melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang dan belajar. Lebih mudah menerima perubahan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dampak berbahaya dari doktrin keselamatan adalah, gereja secara tersembunyi mencegah umat Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan, sebab cukup dengan iman dan anugerah manusia selamat,
atau sama dengan keselamatan bukan karena perbuatan baik. Akibatnya, mereka tidak dikenal oleh Tuhan sekalipun merasa mengenal Tuhan. Dan terusir sama seperti Adam dan Hawa terusir dari Firdaus karena tertipu. Tuhan Yesus memberkati saudara yang menyimak video ini. Dan, jadilah berkat. Jangan lupa subscribe, like, and share.